Egyanus Kogoya, kombatan muda kelompok kriminal bersenjata KKB TPNPB. Sosok pelaku kriminal yang masih berusia muda ini dikenal sebagai pemimpin kelompok kriminal di Ndugama, Papua, yang rata-rata masih berusia remaja. Walau berusia muda, Egyanus Kogoya dikenal berani dalam beberapa aksinya dan lebih cenderung sadis, brutal dan tak terkendali. Kelompok Egyanus Kogoya yang mengakui bahwa kelompoknya adalah bahagian dari faksi TPNPB-OPM. Namun dalam berbagai aksinya, kelompok Egyanus Kogoya justru menjatuhkan nama TPNPB itu sendiri. Pergerakan Egyanus Kogoya nyata hanya sebagai tindakan kriminal pemuda yang membangun eksistensi kelompoknya tanpa tujuan yang jelas hingga mengaburkan tujuan perjuangan TPNPB, membunuh penduduk sipil, pekerja bangunan, menyandera bahkan melakukan pelecehan terhadap guru sekolah dan lain sebagainya. Bahkan gerakan kelompoknya terkesan ingin menguasai dan mengendalikan semua faksi TPNPB, serta menyingkirkan para pemimpin yang sudah berusia lanjut, seperti Golia Tabuni, Lekaga Telenggen, Purom Wonda dan lain-lain. Suatu waktu, Egyanus Kogoya pernah mengungkapkan akan mengambil alih pimpinan seluruh faksi TPNPB-OPM di Papua dengan alasan bahwa para pimpinan TPNPB-OPM sekarang ini sudah berusia tua dan tidak mampu lagi memimpin aksi. Sudah saatnya digantikan orang-orang muda. Egyanus Kogoya berasal dan tumbuh dari lingkungan keluarga yang sudah tidak asing dalam kelompok OPM. Almarhum ayah kandung Egyanus Kogoya terlibat aksi penculikan 26 orang tim ekspedisi Lawrence pada tahun 1996 bersama Kelly Kwalik dan beberapa aksi lainnya. Dalam bidang pendidikan, Egyanus Kogoya sama sekali memang tertinggal, namun dia mampu dan pintar dalam bergaul terutama dalam kalangan remaja seusianya dan rata-rata tidak pernah mengecat pendidikan di bangku sekolah. Egyanus Kogoya dan kelompoknya diakui TNI Polri sebagai kelompok kriminal yang sulit dipantau pergerakannya. Mereka selalu berpindah-pindah lokasi dan sangat jarang turun gunung. Ini dapat kita pahami mengingat usia rata-rata kelompoknya yang masih muda, kuat, dan belum berumah tangga hingga kepentingan dan kebutuhan untuk turun gunung hampir tidak perlu. Seperti yang dikatakan mantan Wakapendam 17 Cendrawasih, Letkol TNI Daksianturi, Egyanus Kogoya merupakan pimpinan OPM yang sebelumnya berafiliasi dengan OPM pimpinan Golia Tabuni di Kabupaten Puncak Jaya. Selama terjadi kontak senjata antara TNI Polri dan OPM, sulit bagi pasukan TNI Polri untuk memastikan keberadaan Egyanus Kogoya. Mereka selalu berpindah-pindah tempat dalam melakukan aksinya, jelas Daksianturi. Daksianturi juga menambahkan, setiap penembakan dari KKB diduga itu pasti dari kelompok Egyanus Kogoya. Kebrutalan kelompok Egyanus Kogoya menjadikannya target urutan kedua setelah Lekaga Telenggen sebagai buronan TNI Polri, yang harus dikejar dan ditangkap saat ini. Beberapa media pro KKB TPNPB-OPM bahkan memanfaatkan nama Egyanus Kogoya dalam propaganda pemberitaannya, termasuk berita akhir-akhir ini yang merilis pengakuan Egyanus Kogoya tentang pembelian senjata dan amunisi oleh OPM dari anggota TNI Polri. Padahal menurut penuturan orang-orang yang mengenal dekat sosok Egyanus Kogoya, mengatakan Egyanus Kogoya tidak memungkinkan mampu untuk melakukan rilis seperti itu. Ini hanya propaganda yang disetting media pro TPNPB-OPM, ujar mereka. Lagi pula, setiap senjata yang dimiliki oleh aparat TNI Polri itu terdaftar atau terregistrasi dan selalu melekat pada personilnya. Soal amunisi, itu banyak beredar di pasar gelap dan mudah dicari karena ukuran atau kaliber amunisi yang digunakan berbagai jenis dan merek senjata itu cenderung sama dan umum dipakai.
Kalaupun senjata yang dimiliki KKB TPNPB ada yang sama dengan standar yang dipakai TNI Polri, itu jelas adalah hasil rampasan dan curian, ucap seorang kombatan KKB yang sudah taubat dan bergabung dengan NKRI. Catatan kejahatan kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya sendiri terbilang cukup banyak, yang membuka mata dunia internasional tentang kebenaran bahwa TPNPB-OPM adalah kelompok kriminal bersenjata. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Penembakan pesawat Twin Otter daya kuda HVU milik maskapai Dimoni Air pada tanggal 22 Juni 2018 di lapangan terbang Kinyam, ibu kota Kabupaten Nduga 2. Penembakan pesawat Twin Otter milik Trigana Air yang mengangkut logistik pemilu pada tanggal 25 Juni 2018. 3. Penyerangan masyarakat sipil di Kinyam pada tanggal 25 Juni 2018 yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 orang anak-anak luka berat. 4. Penyanderaan dan pelecehan terhadap 15 orang guru dan tenaga kesehatan di Sandra di distrik Mapenduma pada tanggal 3 sampai tanggal 17 Oktober 2018. 5. Pembunuhan 21 orang pekerja pembangunan PT Istaka Karya yang bekerja untuk pembangunan jembatan jalan Trans Papua di Kali Yigi Kali Aurak, distrik Yigi, pada tanggal 1 sampai 2 Desember 2018. 6. Penyerangan dan pembunuhan anggota TNI di pos TNI 755 Yalet pada tanggal 3 Desember 2018.